Subhanalladzi asra bi'abdihi
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الذي
Acara kita berikutnya ialah acara pokok pada hari ini, yaitu tausiah atau nasihat-nasihat agama bertali temani dengan Isra wal Mi'rajnya dengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta penakib guru kita Abah Guru Sekumpul yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Muhammad Syauqi SHadi MH. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanuh. Buah mangga, buah alpukat, buah pisang, buah langsa. Barang siapa menghendaki rahmat, maka jawablah salam dengan semangat. Ulun lihat di belakang itu masih belum ada yang jawab salam. Padahal dalam ucapan salam itu ada 3 doa yang luar biasa maknanya. Assalamualaikum keselamatan, warahmatullahi rahmat dari Allah, wabarakatuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita ulang 1 kali lagi salam, tapi kali ini kita doakan mudah-mudahan yang menjawab salam dipanjangkan umurnya. Disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dibanyakkan duitnya, dicepatkan jodohnya, dikabulkan segala hajatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ibu-ibu semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra wa araja ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil liqa'. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahdi qalbi wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. وقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Yang ulun muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, wabil khusus kepada Habib kita, Habib Tum Al-Kaf, yang kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita banggakan grup Maulid Al-Habsyi dari Antasan Senor. Apa nama grupnya, Bu? Syafa'atul
aulia, syafaatnya para wali. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan Isra Mi'raj ditambah haul ababul sekumpul, kita semua mendapatkan syafaatnya para wali. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita hormati ibu-ibu jamaah langgar atau musola Istiqlal, yang mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada seindah kata, tidak ada paling mulia kata selain kita mengucapkan alhamdulillah. Kita memuji, bersyukur kehadirat Allah, karena di antara sekian banyak hambanya, kitalah yang dipilih oleh Allah untuk dapat berhadir pada tempat ini. Kenapa ulun katakan kita termasuk yang dipilih oleh Allah? Coba seandainya kita adakan perbandingan. Di tempat ini ada peringatan Isra dan Mi'raj dengan ada konser yang kita tonton di TV. Kira-kira banyak mana jamaahnya? Banyak peringatan atau banyak konser? Nah, ketahuan banyak nonton. Makanya kita bersyukur kehadirat Allah, kita dapat hadir pada tempat ini yang kita yakin seyakin-yakinnya di tempat ini turun berkah, ridha, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita tujukan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, keluarga beliau, seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Pertama-tama ulun mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada panitia peringatan Hari Besar Islam Musola Istiqlal yang telah sudi kiranya mengundang sekaligus memberikan amanah kepada ulun untuk menyampaikan tausiah agama pada sore hari ini. Yang mana seandainya terdapat kebenaran apa yang ulun sampaikan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan berkat guru-guru ulun yang mendidik dan melajari sehingga bisa menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh guru. Ada pantun gasan panitia Langgar Istiqlal. Bukan kanjang sembarang kanjang. Kacang digoreng, makan di pasar. Ulun datang bukan sembarang datang, melainkan diundang grup Maulid Istiqlal. Ulun datang bukan sembarang datang, tapi diundang panitia Istiqlal. Allah. Itu lain Maulid, lain gabus. Harap ada nang lagi kalinya lah. Bakalah mulut saya. Mikrofonnya udah itu Pak. Tadi amanah daripada pembawa acara bahwa peringatan Isra wal Mi'raj ini diiringi dengan manaqibnya Abang Guru Sekumpul. Sehingga di sini ulun akan membacakan manaqib Abang Guru Sekumpul sambil nanti ada beberapa kalimat yang ulun terjemahkan, ulun syarahkan, ulun jelaskan yang berhubungan dengan peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi. Sepakat? Akur. Lakas kita makanan. Pinanya kan ada nasinya nah di sini. Sudah bagi dahulu kawannya. Kita mengambil dalam kitab Bughyatul Muhibbin, diriwayatkan bahwa manakala dibaca manaqib orang-orang soleh dan para waliullah, maka Allah turunkan beberapa rahmat kepada orang yang membaca, orang yang hadir mendengarkannya. Maka kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan membaca manaqib ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya yang luas kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dan adalah Abang Guru Sekumpul ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibunya diberi oleh Allah akan anugerah yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya. Dan juga ketika ibunya sedang mengidam ingin makan makanan,
atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah akan keinginannya itu di dalam mimpinya, sehingga keinginannya sudah tiada lagi manakala ia bangun dari tidurnya. Nah, ini alamat pertama apabila si anak itu pajangan menjadi orang soleh, pajangan menjadi wali, maka mulai di kandungan sudah ada tanda-tandanya. Kuitannya dan mimpi yang baik-baik, ya Allah. Tahu pian-pian akan di sini kuitan-pian bahari kami mimpi yang baik-baik lah. Kira-kira ya Allah, karena di sini orangnya solehah berataan. Amin. Di antara cara kita mendapatkan mimpi yang baik ketika hamil, ada kajian hamil. Kalau ada yang hamil, kuning atau batianan, atau keluarga pian yang ada di rumah, itu bagus mengamalkan doa dalam kitab Maulid Syarful Anam. A'udzu bil wahidil ahadis samad min syarri kulli dzi hasad. Itu dibaca setiap hari bagi orang yang betianan tadi. Insya Allah setiap malam ketika dia bermimpi, mimpinya jadi yang baik-baik, dan beranaknya tadi kadang kali, dan anaknya insya Allah menjadi anak yang soleh atau solehah. Amin ya Rabbal. Apa doanya tadi? Nah, kata ingat lagi ya Allah. A'udzu bil wahidil ahadis samad min syarri kulli dzi hasad. Aku berlindung dengan Allah yang Maha Esa yang tempat meminta dari kejahatan orang-orang yang iri dengki. Nah, maka ini bagus diamalkan. Ada juga guru kita melajari, misalnya anak tuan pian bisi anak lalakian, abang pian aja berain anak misalnya, lalu hendak dapat anak lalakian. Itu ujar dalam Maulid Al-Habsyi kita baca, wa ma min hamilin hamalat fi dzalikal 'am illa atat bi hamdiha bi ulam min barakati wa sa'adati hadzal imam. Ini yang laki bang harus membaca akan nih, khusus akan seperti parutnya tadi. Nah, insyaallah nang anak tadi kena nang lahir akan anak lalakian. Mengini pian hafal kalau perkataan lah. Apa tadi? Wa ma min hamilin hamalat fi dzalikal 'am illa atat bi hamliha bi ulam min barakati wa sa'adati hadzal imam. Cuma ada juga biasanya orang-orang bahari malah ibuhan ini tahu benar orang-orang bahari itu harap menafsirkan mimpi. Hujan bila termimpi di kampung ular banyak nahandak betul kan ya? Iyalah. Bahari gitu ya kalau bila termimpi makanya orang hendak banyak kita di kampung ular supaya banyak nahandak. Jadi ada nama kisah ulun termimpi kan malam tadi di kampung ular. Oh berarti kan banyak nahandak. Tapi kan diikutnya aja. Kadang jangan diikutnya. Oh jangan diikutnya biasanya anak-anak tuh mau masuk mana orangnya. Oh diikutnya aja sedikit ya. Kenapa bisa orang yang batu kan ularnya mukanya kemana aja? Ke kanan kan ke kiri kan? Ke kiri kan mukanya aja. Udah ke kanan lakiannya sedikit banget aja. Bah itu aku kurang ke kanan bukan ya? Itu ngananya bawa seorang yang kalau mimpinya. Kalau pian hendak tahu tentang tafsir mimpi itu ada dalam kitab Tajul Muluk namanya. Nah, ulun hari ada di Tambak Anyar di pondok itu belajar ada kitabnya Tajul Muluk bahasa Melayu. Di situ ada masalah-masalah tafsir mimpi. Ada masalah ular nanti ada dari situ. Ini lain itu lain. Dan ketika mendekati masa kelahirannya pada waktu itu negeri dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tuanya keluar dari kampung Keraton ke kampung Tukulirang seberang menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu dari neneknya yang bernama Sofiah. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tukulirang seberang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal itu terjadi karena adanya seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdurrahman atau Tuan Guru Haji Atur bin Tuan Guru Haji Zainuddin yang tinggal di sana. Dan Abdul Sepupu dilahirkan ke dunia itu pada sekitar jam 2
malam Rabu 27 Muharram 1361 Hijriah bertepatan 11 Februari 1942 Miladiah. Berarti ini masih zaman penjajahan Jepang lah. Karena kita merdeka itu tahun 1945. Sidin lahir tahun 1942. Jadi masih zaman penjajahan Jepang. Dan adalah beliau pada waktu kecil termasuk hamba yang mahfuz, yakni yang dipeliharakan oleh Allah dari hal yang tiada terpuji, sebagaimana diriwayatkan oleh neneknya yang bernama Salbiyah pernah dipesani oleh Tuan Guru Zainal Ilmi bahwa di rumahnya ada seorang dipilih oleh Allah agar dia memeliharakan dia, yang tiada lain adalah cucunya sendiri, yaitu Muhammad Sayyidina Abdul Ghani. Dan adalah ketika usianya belum mencapai umur balik, beliau sering mendapatkan bisyarah, yakni kabar gembira berupa mimpi yang baik. Di antaranya beliau bermimpi melihat sebuah kapal besar. Pada dinding kapal bertuliskan Safinatul Auliya, dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika ingin masuk ke dalam kapal itu, maka ditegur oleh penjaga kapal tersebut. Dan mimpinya itu berulang setiap malam Jumat hingga 3 kali berturut-turut. Dan pada mimpinya yang ketiga itulah ia dipersilakan untuk memasuki kapal tersebut hingga bertemu dengan beberapa orang wali, di antaranya seorang habib yang bernama Habib Abdullah Barakah. Dan adalah Abu Sekumpul, yaitu sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan beliau juga memiliki anugerah dari Allah berupa kasofisi, yakni melihat yang tiada dapat dilihat dengan mata kepala, seperti melihat sesuatu yang jauh atau yang tersembunyi di dalam hati, bahkan kepada sesuatu hal yang belum terjadi sekalipun. Dan adalah beliau itu senang berusaha, yakni menjauhi daripada banyak bergaul dengan manusia. Dan adalah tabiatnya itu sejak kecilnya hingga masanya senantiasa mengamalkan muraqabah, musyahadah, dan selalu beribadah kepada Allah siang dan malam, dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari, melainkan sedikit jua, karena ibadah malam itu sudah menjadi wirid dalam keluarga. Jadi ini ketujuh amaliyah sunat, diantaranya sholat sunat malam. Kira-kira apa nama sholatnya itu? Ada yang tahu lah? Sholat tahajud. Kita ini tahajud kah malam? Kitanya kebanyakan juga tahajud ya Allah. Karena ada alarm HP biasanya pas berbunyi tahajud, itu pajaya pulang alarm tadi. Itu namanya kada tahajud tapi tahajud. Ada baru sekumpul sini pas bangun langsung melaksanakan sholat tahajud. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mau mengamalkan sholat tahajud ini, amin ya rabbal alamin. Apa kelebihan orang yang rajin sholat tahajud? Dalam Al-Quran surah Al-Isra juz ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Orang yang rajin melaksanakan sholat malam, fatahajjad bihi nafilatan lak 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang tersebut akan diangkat derajatnya oleh Allah kepada derajat yang paling terpuji. Makanya wajar Abu Guru Sekumpul menjadi wali karena beliau sering melaksanakan sholat sunat tahajud. Kalau kita rancang tahajud. Dan adalah sejak kecilnya dididik oleh ibu bapaknya dengan bersifat pemurah. Sekalipun kehidupannya keluarga beliau sangatlah susah. Diriwayatkan bahwa setiap kali pergi belajar ke rumah gurunya yang bernama Hasan, senantiasa dibekali oleh ayahandanya akan sebotol kecil minyak tanah untuk dihadiahkannya kepada guru mengajinya itu. Nah, ini salah satu sifat beliau yang luar biasa, ini pemurah. Kalau kita kaitkan dengan sejarah Isra dan Mi'rajnya Nabi pernah melihat ketika Isra Mi'raj suatu kaum yang mereka menanam tanaman, waktu itu jua berbuah, waktu itu jua kawan dipetik hasil buahnya.
Kira-kira di antasan senor ini adalah bertanam langsung berbuah waktu itu juga langsung mau dimakan buahnya adalah. Kata tidak ya Allah, saking ajaibnya ketika Nabi melihat perumpamaan Isra Mi'raj tersebut. Ada dua orang bahari melajari kayak apa cara supaya bertanam tanaman itu bagus hasilnya. Walaupun kata langsung berbuah tadi mengumpati hari-hari Hijriah. Kayak apa caranya? Bila tanggal pertama itu ngarannya hari akar. Jadi yang bagus ditanam itu nang akarnya kita hasilkan. Misalnya bertanam bumili, bertanam talani, ya apalagi nih, janar, kanjur, dipakan, laos. Nah itu sampai saja buku-buku berataan serumahan. Itu bagus tanggal 1 Hijriah. Kalau yang misalnya batangnya hendak kita manfaatkan, itu tanggal 2 Hijriah. Kira-kira apa batangnya dimanfaatkan? Apa nih? Pucuk batu batangnya hendak dimakan? Daunnya apa? Pohon? Oh gadang. Nah gadang. Ya Allah apa gadang tuh? Oh gaman gadang. Kalau orang pengantinan lagi tuh kita ya gaman gadang. Apalagi rumbia ya Allah bahwa dipakai desain wanita. Iyalah. Anu karet detan getahnya desan dipakai desain barang-barang kita. Pokoknya yang batang itu menghasilkan, maka itu bagus tanggal 2. Kalau yang hendak daunnya menghasilkan, itu bagus tanggal 3. Nah, pucuk kartu tadi atau pucuk umbili, pucuk Jawa, pucuk masjid, pucuk lainnya. Galaunya, kembangnya yang menghasilkan itu tanggal 4 Hijriah. Misalnya bertanam bunga kenanga, bertanam mawar, bertanam melati, supaya sempurna bagus hasilnya, maka itu dimulai tanggal 4 Hijriah. Atau bertanam kambang tigaron, bagus itu. Ketujuh tapi yang kambang tigaron lah. Warnanya pun bagus malah sekali dirasain, cuma di luar pahitnya. Ada lagi di kampung Ulun tuh di daerah Plehari namanya kembang putimbang. Putimbang warna abang dua, rasanya ampangau. Kalau kalian pernah merasa ampangau, yang mirip ampangau lah. Tapi dimakan orang ya menurut bapak. Kalau hendak buahnya yang menghasilkan, maka itu tanggal 5 Hijriah. Apa misalnya buahnya kayak pisang, semangka, pepaya, apalagi ini ada sini rambutan. Bila acara-acara pasti pisang kada pernah tertinggal ya kalau lah. Kira-kira kan apa yuk? Ada yang tahu lah? Hah? Mudahan apa yang pisang yang ini. Nah, berabut bang kita ambil pisang bertahannya. Pisang ini biar banyak manfaatnya, diantaranya dalam kedokteran itu mengandung vitamin C, mengandung antivirus. Jadi bila banyak makan pisang, insya Allah itu bagus pencernaannya, tubuhnya menjadi sehat. Dan pisang ini juga obat jerawat. Kalau tentang jerawatan di sini banyak yang makan pisang. Di hati wari kata jerawatan, hanya makan pisang tuh. Jadi tadi apa? Tanggal pertama hari akar, tanggal kedua hari batang, tanggal ketiga hari daun, tanggal keempat hari kembang, tanggal 5 hari buah, tanggal ke-6 hari akar ulang, tanggal 7 hari batang, tanggal 8 hari daun, tanggal 9 hari kembang, tanggal 10 hari buah. Pokoknya berputar terus seperti itu. Nah coba ya kalian bertanam. Misalnya bertanam rambutan kan di rumah atau bertanam pisang, masukkan tadi yang hari-harinya tadi sesuai tanggalnya. Nah, karena bila berhasil bawa rumah ulun buahnya. Berhasil. Kamu ada tanamnya Pak Umar, siapa bagaimana? Nabi melihat perumpamaan orang yang bertanam, waktu itu juga berbuah dan waktu itu juga dapat dipetik hasil buahnya. Bertanya dengan Jibril. Ini disebutkan dalam kitab Anwarul Bahiyah. Apa kata Jibril? Itu perumpamaan umat Nabi yang ketujuh bersedekah. Nah, maka ini salah satu amalan daripada Abah Guru Sepupul. Beliau ketika datang ke rumah burung
selalu bersedekah kepada guru. Di antaranya membawakan sebotol minyak tanah. Ini zaman bahari lah, karena minyak tanah itu tak pakai kesan menyalai lampu. Nah, wayah ini bang kira-kira datang ke guru belajar ngaji apa kira-kira di bawah? Nah, pula ubi ya ini akan belajar laut sini kan? Bila hendak belajar ke pula ubi, apalagi teh, ya kalau wadah yang nyamannya lah, rasa hantak juga. Ulun dulu belajar ngaji kayak almarhum Kai Elman. Ini ditambahkannya. Ada yang tahu almarhum Kai Elman kemari panjang hari. Itu disuruh abah mama ulun bila belajar itu membawa gula habang. Gula habang belajar bawa sini. Ulun bingung juga apa maksud dari gula habang ini. Maulah puluh hari-hari makan gula habang, maulah puluh. Ya belum. Ternyata hakikatnya dari gula habang tadi supaya belajar tadi nyaman, manis didengar bacaan Quran bisa. Karena disuruh juga membawa wadai lapat, bawa lapat lah. Nah, supaya lapas dapat. Karena ada pulang disuruh bawa lapatan supaya berikit belajarnya. Memang orang bahari kan itu ya kalau lah. Wah ini kian kanan-kanan jangan dibawa apa-apa belajar lagi. Orang mana? Ya Allah, bahari biar belajar ngaji itulah. Walaupun lampu kadada, listrik kadada, di sini murid, di sini guru, di tengah-tengahnya panitaan lawan Al-Quran, rajin saban hari mengaji. Walaupun disariki sambil oleh guru tadi, dibantu baca amin pada dua lutung Muhammad. Karena asal panitaan bahari. Wayah ini listrik nyaman, jalanan nyaman, fasilitas mewah. Apa yang dilakukan anak-anak kita belajar ngaji? Bila jadi takut sedikit saja, amping isu belajar yang ada. Itu masih penting dia. Ada yang sandal guru dihilangkannya. Ini alif badal lah. Kalau awal kita didik anak kita belajar Al-Quran dan kita upati bagaimana caranya apa guru tersebut sampai beliau menjadi wali tersebut, sedikit di antaranya pemurah tadi. Kemudian senantiasa beliau itu sifatnya tidak pemarah, sangatlah jauh dari diri beliau, apalagi tatkala mendapatkan gangguan. Yang biasa pemarah itu rajin kian mengenai kamu demikian ini sudah tabiatnya pemarah ya Allah. Biar hendak mengamalkan kembaliannya pengurusan kumpul, jangan sering-sering menyariki laki, pemamailan laki tetapi apalagi bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan tarjih, bulan takdim yang agung diagungkan oleh Allah. Di zaman Nabi bulan Rajab itu kada boleh berperang, kada boleh berkelahi. Maka di zaman ini bila bulan Rajab yang tanpa kelahi lawan laki, tolong stop tuh. Karena sambungin bulan Sa'ban berkelahi. Padahal Rajab bagi stop gitu ya kalau. Ada amalannya supaya jangan sampai menyarikan. Apa amalannya? Dalam hadis Nabi, apabila kita sedang marah, maka bagus kita itu bawa berwudu. Jadi bila benar sarik pada lawan orang, bawa berwudu. Karena marah itu sifatnya api, wudu itu mendinginkan menjadi air. Kalau masih tetap marah lagi, bawa wudu pulang 2 kali. Marah aja bawa pulang 3 kali. Punya masih marah bawa mandi. Masih marah lagi bawa penyalam ini semua yang ada ya. Insya Allah hampir marah karena timbulnya di. Jadi luar biasa amalan Bapak Guru Sekumpul. Beliau itu tidak pemarah, tapi beliau adalah pemurah. Dan adalah beliau itu senantiasa bersifat qanaah dan bersifat tawadhu, artinya rendah hati. Dan adalah karumatnya Abah Guru Sekumpul, beliau terutama berbakti kepada orang tua dan gurunya dan istiqomah dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya serta mengajarkannya, bahwa tetap menyempatkan diri untuk mengajar sekalipun dalam keadaan berbaring yang disebabkan oleh sakitnya. Dan itu pula merupakan salah satu bukti kasih sayangnya kepada umat Rasulullah agar mereka menjadi orang yang berpengetahuan agama serta mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat, hingga banyaklah murid-muridnya yang menjadi ulama mu'amilin.
Terakhir kemudian Abah Guru Sepuh setelah mengalami sakit beberapa waktu hingga berobat ke Singapura, maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya beliau diwafatkan di rumahnya di Sepuh pada sekitar jam 4.40 hari Rabu tanggal 5 Rajab 1426 Hijriah dalam usia 65 tahun, dan dimakamkan beliau di Kompleks Turbatul Bahya Ar-Raudhah Sepuh. Dan adalah beliau meninggalkan 2 orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Amin Badali dan Ahmad Habib Badali serta 3 orang istri. Mudah-mudahan dengan dibacakannya manaqib auliya Allah Subhanahu wa taala dan juga kita memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi dilengkapi dengan haul Abah Guru Sepuh, kita semua mendapatkan rahmat dari Allah, umur kita dipanjangkan oleh Allah, diberikan kesehatan, luaskan rezeki, dihidupkan dan diobatkan dalam beriman, dikabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat, dihindarkan dari segala macam bala bencana, mara bahaya, huru-hara dan segala macam jenis virus dan penyakit. Dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama Rasulullah dan bersama para aulia di dalam surga. Amin ya rabbal alamin.